Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar dan memulainya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembelajaran hari ini Bapak harapkan semoga anak-anak Bapak bisa menjelaskan arti dari surah Az-Zalzalah, kemudian membaca surah Az-Zalzalah dengan baik dan benar, kemudian dapat menyebutkan jumlah ayat dalam surah Az-Zalzalah dan menjelaskan isi kandungan surah Az-Zalzalah. Jadi Bapak harapkan semoga anak-anak Bapak bisa mempersiapkan diri dengan baik dan benar supaya bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dan dapat berhadir di pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Bapak harapkan semoga dengan kita mempelajari surah Az-Zalzalah hari ini, kita dapat mengambil sebuah pembelajaran dalam hidup ini, dan apapun itu kita harus bisa menjalaninya tanpa harus mengeluh dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita akan bahas tentang surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah adalah surah ke-99 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat dan tergolong pada surat Madaniyah. Surat ini diturunkan setelah surah An-Nisa. Nama Az-Zalzalah diambil dari kata zilzal yang berarti goncangan dan terdapat pada ayat pertama surat ini. Mari kita bersama-sama membaca surah Az-Zalzalah dengan baik dan benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Artinya, 1. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. 2. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. 3. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? 4. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. 5. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian rupa itu padanya. 6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. 7. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. 8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.
Isi kandungan dari surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah diambil dari kata Az-Zilzal. Kata Az-Zilzal terdapat pada ayat pertama. Kata Az-Zilzal artinya goncangan yang dahsyat. Surah Az-Zalzalah pada ayat urutan ke-99 dalam Al-Quran. Surah Az-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Surah Az-Zalzalah termasuk kelompok surah Madaniyah. Disebut surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Surah Az-Zalzalah turun setelah surah An-Nisa. Surah Az-Zalzalah menjelaskan tentang keguncangan bumi yang sangat dahsyat pada hari kiamat dan kebingungan manusia pada hari kiamat. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan akan ditampakkan semua amal perbuatannya. Semua manusia dimintai pertanggungjawabannya sekecil apapun perbuatannya. Pada hari kiamat, ada sekelompok manusia yang mukanya putih, ada pula yang hitam, dan sebagainya. Manusia yang wajahnya putih, bercahaya, di akhirat adalah manusia yang amal perbuatannya baik ketika di dunia. Manusia yang wajahnya hitam legam di akhirat adalah manusia yang buruk amal perbuatannya. Setiap manusia yang baik amal perbuatannya akan dibalas dengan kebaikan berupa nikmat di surga kelak. Setiap manusia yang jahat, sekecil apapun kejahatannya, akan dibalas dengan siksa yang sangat kejam di neraka kelak. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita pada hari ini yang membahas tentang surah Az-Zalzalah. Nah, nanti setelah ini Bapak akan mengirimkan soal berupa latihan kepada kalian semua. Jadi Bapak harapkan semoga anak-anak Bapak bisa mengirimkan jawabannya secepatnya lewat foto ataupun video di grup WhatsApp. Jadi karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, jadi kita simpulkan bersama-sama. Jadi tadi kita membahas tentang surah Az-Zalzalah. Jadi surah Az-Zalzalah ini diambil dari kata Az-Zilzal tadi, kata Az-Zilzal yang terdapat pada ayat pertama surah Az-Zalzalah. Kemudian kata Az-Zilzal tadi artinya adalah goncangan yang dahsyat. Jadi surah Az-Zalzalah ini itu berada pada urutan yang ke-99 di dalam Al-Quran, dan surah ini terdiri dari 8 ayat. Kemudian surah Az-Zalzalah juga termasuk kelompok surah Madaniyah karena diturunkannya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, dan turunnya juga setelah surah An-Nisa. Dan surah Az-Zalzalah ini menjelaskan tentang keguncangan bumi yang sangat dahsyat pada hari kiamat dan kebingungan manusia pada hari kiamat, karena di saat itu nanti ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, mereka akan melihat semua perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia ini. Jadi sebesar apapun perbuatan amal baik ataupun amal buruk yang mereka lakukan di dunia ini, itu akan mendapatkan balasannya walaupun sekecil zarrah, itu mereka akan mendapatkan balasannya. Jadi ketika nanti di padang mahsyar itu ada orang yang mukanya bercahaya putih, itu adalah orang yang sering melakukan amal perbuatan baik ketika di dunia dan akan mendapatkan balasan yang sangat nikmat, yaitu di surga. Dan kalaupun misalnya ada orang yang mukanya bercahaya hitam, itu adalah orang yang sering sekali melakukan perbuatan buruk ketika di dunia, dan itu juga akan mendapatkan balasannya nanti di neraka. Nah, jadi sekecil apapun perbuatan kita di dunia, itu nanti akan ditampakkan dan akan mendapatkan balasannya. Kemudian juga ada sedikit tambahan dari Bapak. Jadi tentang amal perbuatan yang kita lakukan di dunia tadi, itu berupa amal baik yang sering kita lakukan. Semoga Bapak harap kalian semua bisa melakukan amal perbuatan yang baik itu agar kalian sendiri yang mendapatkan balasannya, yaitu berupa kebaikan dan ditempatkan oleh Allah di surga, itu balasannya. Karena memulai sesuatu hal itu yang baik itu benar-benar sulit, dan kalau misalnya kita memulai, jangan langsung dengan suatu perbuatan yang benar-benar
luar biasa, tapi mulailah dengan yang kecil dulu. Contohnya, kita berbicara kepada orang, mengajak orang ke jalan Allah dengan cara yang baik, itu adalah salah satu contoh perbuatan yang baik yang insya Allah itu mendapatkan balasannya nanti di surga dan terhitung sebagai amal yang baik. Karena Allah menjelaskan dalam Quran surah Fussilat surah 41 ayat 33, "Waman ahsana qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Waman ahsana qawlan, siapakah perkataan yang paling baik? Mimman da'a ilallah, itu perkataan yang mengajak pada Allah, perkataan yang menyuruh pada Allah, itulah perkataan yang baik. Jadi dengan berupa perkataan tadi, kita juga bisa mengajak orang ke jalan Allah. Itu bagaimana caranya? Yaitu menjadi salah satunya menjadi seorang motivator Quran. Karena dengan menjadi seorang motivator Quran, kita bisa mengajak orang ke jalan Allah dengan berdasarkan Al-Quran. Itu dia. Tapi syaratnya juga kita harus belajar. Karena apa? Karena menjadi seorang motivator Quran itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Itu adalah pekerjaan yang sedikit duniawi namun besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dia, dengan suatu perkataan aja kita bisa mengajak orang beramal kebaikan, yaitu mengajak orang ke jalan Allah, ke jalan yang baik, ke jalan kebaikan. Itu salah satu amal kebaikan yang insya Allah dicatat oleh Allah. Karena tadi sekecil apapun, sekecil zarrah perbuatan kita, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, itu pasti akan dicatat dan menerima balasannya. Kemudian wa'amila sholihan, dan beramal soleh. Nah, jadi kata-kata beramal soleh di sana itu juga suatu perbuatan baik. Kalau misalnya kita lakukan, kita mendapatkan balasannya. Faqala innani minal muslimin, dan berkata sungguh aku termasuk orang yang menyerah diri. Jadi salah satu kebaikan yang lain juga yang bisa kita lakukan yang mudah adalah membaca Al-Quran. Belajar Al-Quran itu juga pekerjaan yang mudah, perbuatan yang baik yang mendapatkan amal ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu mengaji juga salah satu kebaikan. Jadi jangan pernah malas untuk belajar Al-Quran, dan juga jangan pernah berkata susah kepada Al-Quran, karena alasan kita susah mempelajarinya itu adalah awal dari kata malas. Jadi Al-Quran itu sebenarnya mudah, namun kitanya aja yang malas untuk mempelajarinya. Karena Allah sendiri menjelaskan dalam Quran surah Toha surah 20 ayat 2, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Sungguhnya kami, kata Allah, tidak menurunkan Al-Quran agar kalian menjadi susah. Itu dia. Nah, padahal masih banyak lagi amal perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Namun itu tadi kita awali dengan yang mudah-mudah dulu. Juga salah satunya juga bersedekah, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Mungkin itu saja tambahannya. Jadi Bapak harapkan nanti setelah ini Bapak memberikan pertanyaan, kalian bisa menjawabnya. Siapa cepat, dia akan mendapatkan nilai yang paling tinggi, nilai plus. Jadi itu saja. Jadi Bapak harapkan kalian semua bisa melakukan perbuatan baik, beramal baik, supaya kalian sendiri yang mendapatkan balasannya, yaitu berupa kebaikan dan berada di surga kelak. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama membaca doa. Setelah saya belajar, kemudian kita tutup. Mungkin cukup sekian. Salah hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.